Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tak lupa marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, dan paling agungnya nikmat yang wajib disyukuri yaitu nikmat keimanan. Kita diberi hidayah untuk memeluk agama Islam, dan kita juga dijadikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Ini adalah nikmat yang sangat berharga sekali, karena sungguh betapa banyak manusia yang tidak mendapatkan nikmat ini. Kemudian yang berikutnya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang tentunya memberikan kepada kita pelajaran, petunjuk agar kita berada di atas jalan kebaikan, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari jalan yang menyimpang, jalan yang di situ syaitan menyeru kita kepada penyimpangan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini menjelang buka puasa, kita sudah melewati pertengahan bulan Ramadan, dan kita sebentar lagi masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari-hari yang paling utama di bulan Ramadan, di penghujungnya. Sebagaimana waktu-waktu yang lain, bahwasanya waktu paling utama itu adalah di penghujungnya. Seperti hari Jumat, maka waktu paling utamanya itu adalah di penghujung hari Jumat ba'da asar, dan tandanya di situ dijanjikan bahwasanya setiap doa yang dimanjatkan itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bulan Ramadan, waktu paling utamanya adalah di penghujung Ramadan, di mana Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, dan 10 hari terakhir. Dan ini adalah waktu-waktu yang utama, dan amal yang dikerjakan di waktu-waktu tersebut itu juga lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, yang hendaknya kita berusaha untuk meraih pahala yang banyak di malam tersebut. Dan sedikit kita sampaikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih bersemangat lagi untuk menggapai pahala yang banyak di malam Lailatul Qadar. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semua manusia yang hidup itu pasti akan melewati malam Lailatul Qadar. Hanya saja yang membedakan adalah apa yang dia lakukan di malam tersebut, Ketika seorang beribadah, maka amal yang dia lakukan akan dilipat gandakan, seperti dia beramal selama 1000 bulan, Sesuatu yang sangat istimewa yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut hendaknya kita menghidupkan 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Dan memang malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang rahasia, tidak disebutkan pastinya, tapi kita diberitakan untuk menghidupkan 10 hari terakhir tersebut,
dan kita bisa menghidupkannya, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari mulai terbenamnya matahari, ya kita dengan menyegerakan berbuka puasa, kemudian kita mengerjakan ya sunnah rawatib maghrib, kemudian salat maghribnya, setelah itu kemudian ba'diyah maghribnya, kalau masih ada waktu di antara jeda maghrib dan isya kita berusaha untuk banyak membaca zikir, ya terutama membaca Al-Quran. Kemudian ketika tiba waktu isya, ya kita mengerjakan ya rawatib isya, qabliyah, lalu isya, ya ba'diyahnya dilanjutkan dengan salat tarawihnya, dan usahakan salat tarawihnya kita lakukan bersama imam. Berapapun rakaatnya, mau yang 11 rakaat ataupun yang 13 atau bahkan barangkali yang 23 rakaat, lakukanlah bersama imam, ya. Karena dengan kita mengerjakan salat tarawih, ya, dan witir sampai selesainya imam, kita akan ditulis ya melakukan ibadah semalam suntuk, ya. Semalam suntuk, suatu yang kayaknya ya sulit untuk kita lakukan, ya. Karena kita manusia yang lemah, ya. Pasti ada capeknya, ada ya letihnya, ada ngantuknya, ya, sehingga tidak mungkin untuk menghidupkan seluruh malam. Tapi kalau kita salat tarawih bersama imam, kita akan istilahnya diberi pahala salat semalam suntuk. Ini yang hendaknya kita berusaha untuk mengerjakannya. Setelah kita selesai ya salat tarawih dan witir bersama imam, kita bisa memperbanyak amal ibadah lain, ya barangkali dengan ya kita mau bersedekah, atau barangkali mau baca Al-Quran, ya, atau mau nambah rakaat ya salat tahajudnya, boleh-boleh saja, ya. Yang penting tidak melakukan witir, ya. Karena witir yang sudah dilakukan bersama imam itu cukup, ya, dan itu pahalanya salat semalam suntuk. Tapi kalau mau nambah salat malam, boleh-boleh saja, yang penting tidak usah witir lagi, karena tidak ada witir dalam tidak ada dua kali witir dalam satu malam, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Terus sampai di waktu sahur, ya terlebih lagi waktu itu kita banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak membaca sebuah doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca, dan juga doa-doa yang lainnya. Lalu kita juga makan sahur, ya. Dan tentunya waktu yang paling afdal adalah diakhirkan, ya makan sahur ini mendekati waktu subuh. Ya lalu kemudian waktu subuh datang, ya kita mengerjakan salat ya qabliyah subuh, ya lalu kita salat subuh berjamaah. Ini ya cara kita untuk menghabiskan ya 10 malam hari terakhir, agar kita ketika pas kebetulan alhamdulillah ketika melewati malam Lailatul Qadar, dan kita tidak tahu pastinya kapan, kita mendapatkan pahala yang maksimal insyaallah subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan ya, kajian kita, yakni hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-32. Hadis yang ya Masya Allah ini termasuk hadis yang penting, disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu kaidah yang dijadikan ya landasan di dalam beragama, ya. Hadis yang ke-32 ini, ya hadis yang ke-32 disebutkan sebuah riwayat An Abi Sa'id Sa'd bin Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id ya Sa'd bin Malik ya bin Sinan Al-Khudri, ya. Atau yang lebih kita populer kenal ya kalau di dalam riwayat-riwayat hadis itu Abu Sa'id Al-Khudri, biasanya hanya disebut seperti itu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, dari ya, suku Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la dharara wa la dhirar. Ya, jangan ya kamu melakukan perbuatan yang ya membahayakan, ya, baik yang disengaja maupun ya, perbuatan membahayakan yang istilahnya disengaja. Ini arti secara makna dari beberapa penjelasan para ulama. Ya, saya memilih makna tersebut, ya. Walaupun di sini nanti insya Allah kita juga akan sebutkan ya tentang perbedaan para ulama ketika menafsirkan makna dari hadis ini, ya la dharar wa la dhirar. Tapi makna yang ya insya Allah lebih mudah kita cerna, ya janganlah kamu melakukan perbuatan membahayakan
yang ya, tidak disengaja ataupun perbuatan membahayakan yang disengaja. Ini makna dari dharar ya wala dirar. Ini hadis yang derajatnya hasan ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ad-Darqutni dan juga selain dari keduanya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Ya, dan di sini ya banyak jalan ya yang meriwayatkan hadis ini ya, dan satu jalan dengan jalan yang lain itu saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Tapi ada riwayat yang memang dikategorikan sebagai dhaif dari riwayat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, tapi masya Allah begitulah ya para ulama di dalam ya menjaga hadis, bahwasanya memilah mana riwayat yang kuat, mana riwayat yang lemah. Ya. Dan alhamdulillah di sini ya ditemukan riwayat yang kuatnya yang menjadikan hadis ini derajatnya hasan dan bisa dijadikan sebagai landasan di dalam beragama. Bahkan ya, kalau kita lihat dari konteks kalimatnya la dharar wala dirar, ya, kalimat yang singkat ya, tapi ya mencakup ya agama yang istilahnya ya cakupannya luas ya, terkait tentang ya tidak bolehnya kita melakukan tindakan yang bisa membahayakan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan ya, penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala ya, terkait tentang hadis ini. Beliau mengatakan hadzal hadis mustamilun ala qaidatin min qawaidis syariah. Hadis ini mencakup kaidah dari kaidah-kaidah syariat. Ya, kaidah-kaidah syariat artinya lafaz hadis ini itu ya, dijadikan sebuah kaidah dalam memahami agama, ya, di dalam memahami agama dan konteksnya itu mencakup berbagai permasalahan, ya, berbagai permasalahan. Disebutkan di sini wahia raf'udz dzarari wad-dirar, yaitu menghilangkan ya, mara bahaya yang ya, tidak disengaja maupun yang disengaja. Ya. Tidak boleh bagi seorang muslim melakukan tindak sesuatu yang membahayakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang tidak disengaja saja kita diperintahkan untuk menghilangkan, ya, terlebih lagi yang disengaja ya kita lebih-lebih lagi diperintahkan ya untuk menghilangkan hal tersebut. Wa huwa khabarun bima'na nahyi anidz dharari wad-dirar, dan ini adalah ya, khabar yang maknanya adalah larangan. Khabar yang maknanya larangan ya, la dharar wala dirar, tidak ada ya istilahnya kalau dari sisi hadis kan tidak ada ya yang membahayakan yang apa tindakan membahayakan yang ya, tidak disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini maksudnya adalah larangan. Jangan ya, kamu berbuat sesuatu yang membahayakan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Ya. Syekh Abdul Muhsin lebih menjelaskan di mana beliau mengatakan ya wadh-dhararu qad yahsulu minal insan biqasdin aw bighairi qasdin. Ya. Dan dharar ya kalimat dharar kata yang pertama ya la dharar ya kalimat yang pertama dharar qad yahsulu minal insan, terkadang ya dilakukan oleh seorang manusia biqasdin au bighairi qasdin, dengan ya, adanya maksud atau tanpa maksud. Ya, jadi seseorang ketika melakukan dzaror ini kadang-kadang ada maksud, ada keinginan, kadang-kadang tanpa keinginan. Ya. Wadh-dhirar yakunu ma'al qasd. Adapun dhirar kata yang kedua, ya, yakunu ma'al qasd ya. Di situ pasti disertai adanya maksud, keinginan. Ya, disertai dengan adanya maksud atau keinginan. Ya, jadi kalau yang dirar itu kadang-kadang nggak ada niat, nggak ada maksud apapun, tapi qadarullah terjadi sesuatu yang membahayakan. Ya. Niatnya nggak pengen membahayakan. Ya. Ini umumnya seperti itu. Tapi kalau dirar ini memang sudah ada niat, ya, ada keinginan, ada maksud untuk melakukan sesuatu yang membahayakan, ya, membahayakan orang lain, ya, tentunya, ataupun membahayakan diri sendiri. Ya. Nah, karena ada sebagian terjemah yang ya menyebutkan bahwasanya janganlah kamu melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain kadang-kadang ada penerjemahan yang seperti itu. Ya karena biasanya kalau terhadap diri sendiri kan nggak ada niat ya, tapi qadarullah kena bahaya. Kalau kepada orang lain umumnya itu punya niat. Ya, ini salah satu penerjemahan. Tapi yang lebih kita pilih tadi bahwasanya janganlah kamu melakukan tindakan yang membahayakan yang
ya disertai ya, yang tanpa disengaja ataupun yang disengaja. Sehingga mencakup semuanya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya. Jadi tadi perbedaan antara dhirar dengan dharar sama dhirar ya. Kalau dhirar itu biqasdin atau bighairi qasdin ya, kadang ada maksud, kadang tidak ada. Tapi kalau dhirar pasti ada maksud, ada keinginan ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya hafizallahu taala, beliau ya, membawakan penukilan ya, ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah kitab syarah hadis Arba'in Nawawi yang disertai adanya penambahan hadis sehingga jumlah total hadis yang disyarah oleh Imam Ibnu Rajab itu adalah 50 hadis. 50 hadis ya. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan waqtalafu hal baina lafdhaini a'ni dharar wa dhirar farqun amla ya. Para ulama berselisih pendapat apakah antara dua lafaz ya, dharar dan dhirar ini ada perbedaan ataukah tidak ya. Faminhum man qala, di antara para ulama ada yang mengatakan huma bima'nan wahid ala wajhit ta'kid, keduanya sebenarnya itu maknanya sama ya. Dhirar sama apa, dharar sama dhirar itu maknanya sama sebenarnya, cuma diulang penyebutannya ya, la dharar wa la dhirar, diulang penyebutannya ini hanya sebagai bentuk penguatan ya. Dan memang dalam bahasa Arab ya, salah satu cara untuk menekankan, menguatkan sebuah ungkapan adalah dengan diulang, baik diulang dengan lafadz yang sama atau diulang dengan lafadz yang sinonimnya ya, yang artinya itu sama ya, itu kadang-kadang seperti itu ya, penguatan. Nah, di sini kan berarti dengan kata yang maknanya mirip ya, dengan yang mirip ya, istilahnya. Karena dharar, dhirar dari sisi bentuknya kan beda, tapi maknanya mirip ya, sehingga disebutkan sebagai takkid ya, sebagai penguatan ya. Wal masyhuru ya, anna bainahuma farqan. Tapi yang masyhur kata Imam Rajab bahwasanya dua kata ini dharar sama dhirar itu punya perbedaan. Sumakil lalu beliau menyebutkan ya, inna dharar huwal ismu, bahwasanya dharar ini berasal dari isim ya. Bahasa Arab itu ada isim, ada fiil, ada huruf. Dharar ini disebutkan oleh Imam Rajab itu sebagai isim. Adapun az-dhirar itu fiil ya, perbuatan. Dhirar itu adalah fiil, perbuatan. Fal makna anna dharar nafsuhu muntafun fi syar' wa idkhalu dharar bi ghairi haqqin kadzalik ya, bahwasanya ad-dharar ya, kemudaratan ya, kemarabahayaan ya, itu ditiadakan di dalam syariat. Demikian pula memasukkan dharar ya bi ghairi haqqin, tanpa adanya hak, ini juga termasuk sesuatu yang ya, ditiadakan di dalam syariat. Ditiadakan dalam syariat. Jadi semuanya baik dharar sama dhirar itu sesuatu yang tidak boleh ada ya, di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, hendaknya ditiadakan, dihilangkan, dihindari. Waqil ya, lalu disebutkan pula ya, kata Imam Ibnu Rajab, adz-dhararu an yudkhila ala ghairihi dhararan bima yang tafi'uhu bihi. Dharar ini maknanya yaitu seseorang ya, memberikan mara bahaya kepada orang lain, tapi itu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, seorang mencelakakan orang lain, tapi ya dia itu mendapatkan manfaat dari ya, celakanya orang lain tersebut. Nah, ini dharar. Ya, dharar. Wa dhirar, adapun dhirar ya, ini makna yang berbeda. An yudkhila ala ghairihi dhararan bima la manfa'ata lahu bihi. Seseorang memadaratkan orang lain, tapi dia enggak ada manfaat untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau dharar itu dia dapat manfaat, kalau dhirar dia enggak dapat manfaat. Dia enggak dapat manfaat. Ya. Artinya walaupun orang lain celaka, dia enggak ada untungnya. Tapi kalau dhirar, dia buat celaka orang lain, dia dapat untung ya. Dia dapat untung, dia dapat sesuatu manfaat. Ya. Dapat sesuatu manfaat. Dan ini memang waqi ya, kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang membahayakan orang lain, dan dengan orang lain yang dapat mudarat, dia dapat manfaat. Ya.
Atau terkadang ya, ada orang yang membahayakan orang lain, ya, dia hanya sekedar iseng, dia nggak ada manfaat sama sekali yang didapatkan. Ya. Dia tidak mendapatkan ya kebaikan apapun, ya. Ya hanya sekedar biasa saja. Ya, orang lain celaka, dia nggak dapat keuntungan. Ya, misalnya di situ. Nah, disebutkan di sini ya, kaman mana ama la yadurruhu wa yatadarrar bihil mamnu', ya. Nah, seperti orang yang di sini mencegah suatu agar mara bahayanya itu tidak menimpa dirinya, tetapi orang lain itu terkena mara bahaya tersebut. Ya. Orang lain terkena mara bahaya tersebut. Artinya kan dia dapat manfaat, tapi orang lain jadi celaka. Orang lain jadi celaka. Nah, ini hendaknya ya tidak boleh ya terjadi. Hendaknya dihilangkan kalau bisa sama-sama semuanya itu tidak mendapatkan mara bahaya, tidak mendapatkan madarat. Ya. Ya, jadi kategorinya mamnu, terlarang, ya, terlarang. Warajjah hadzal qaul ta'ifatun minhum Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Salah, dan ya, pendapat ini dikuatkan ya oleh sebagian kelompok ulama, yakni diantaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Al-Imam Ibnu Salah. Kemudian yang lainnya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, qil dikatakan adz-dzararu an yadurra biman la yadurruhu. Ya. Dharar maknanya adalah kita membahayakan orang yang ya, tidak membahayakan dirinya. Ya. Adapun dhirar an yadurru biman qad adarra bihi ala wajhin ghairi jaiz. Adapun dhirar adalah kita membahayakan orang yang telah membuat diri kita bahaya. Artinya balas dendam. Ya. Kalau dharar kita membahayakan orang lain tanpa ada unsur balas dendam. Kalau dhirar ada unsur balas dendam, istilahnya di situ. Ini diantara makna dharar sama dhirar. Sama dhirar. Ya. Baik. Kemudian ya disebutkan ya bahwasanya tadi ya orang yang dia ada unsur balas dendam, yang kategori terlarang itu kalau yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi pembalasan yang di situ dibenarkan oleh syariat, ditetapkan oleh syariat, maka itu tidak terkategori sebagai perbuatan yang terlarang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ya. Wa bi kulli hal fan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama nafadh dharar wa dhirar bi ghairi haq. Ya, Nabi ya, di sini meniadakan, melarang tindakan dharar sama dhirar ya yang tanpa hak. Yang tanpa hak. Adapun ya fa amma idkhalud dharar ala ahadin bihaqqin. Adapun ya kita memberikan mara bahaya ya, kepada seseorang bihaqqin ya apabila ada hak imali kaunihi ta'adda hududallah, ya, hak ini barangkali seseorang dia menerjang larangan-larangan Allah, ya, menerjang larangan-larangan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan di situ konsekuensi hukumannya, ya, konsekuensi hukumannya. Fayu'aqabu biqadri jarimatihi, lalu dia dihukum sesuai dengan kadar perbuatan ya kejahatannya. Ya, au qaunihi zalama nafsahu wa ghairahu, atau seorang yang dia menzalimi dirinya dan juga selainnya. Fayatlubul madlum muqabalatahu bil adl, lalu orang yang dizalimi ini menuntut ya, meminta untuk dikisos ya, diadili ya, diadili. Fa hadza ghairu muradin qat'an. Maka ini bukan yang dimaksudkan dalam hadis ini ya, dan itu tidak terlarang, itu suatu yang diperbolehkan. Wa innamal muradu ilhaqu dhurar bi ghairi haqqin, ya, karena kalau yang dilarang ini adalah yang di situ tidak ada landasan yang dibenarkan. Sebagai contoh ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama terkait tentang orang yang dia itu terjatuh ke dalam perbuatan yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang dia ya, melakukan dosa besar ya, tapi nggak membahayakan orang lain. Contohnya kayak minum khamr ya, minum khamr, sekedar minum khamr ya, tapi dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang lainnya, walaupun khamr ini kan disebutnya sebagai umul khaba'is ya, induknya tindak kejahatan. Nah, tapi misalnya dia hanya minum khamr tapi belum terjatuh ke dalam perbuatan yang lainnya ya, dia masih sadar hanya sekedar minum tok walaupun sedikit. Ketika dia ya kemudian ditangkap oleh pemerintah lalu diadili ya, orang yang demikian kan dia berhak untuk dihukum ya, dihukum dengan dicambuk sebanyak samanina jaldah, 80 kali cambukan. Orang yang nyambuk ya, walaupun menjadikan orang tersebut itu terluka
ya, dia mendapatkan madarat, tapi ini diperbolehkan oleh syariat. Nah, ini ketika ada orang yang menerjang ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau barangkali ya seseorang yang ya berzina, ya, laki-laki dan perempuan yang berzina, kalau dia sudah muhsan maka dirajam, ya. Walaupun membahayakan orang tersebut, ini diperbolehkan oleh syariat. Atau kalau yang masih perjaka dan masih perawan, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan, ya, walaupun itu membahayakan orang pelaku yang melakukan zina tersebut, tapi ini diperbolehkan oleh syariat. Sehingga kita ketika ya, membahayakan orang yang tadi ya kategorinya di had, ya dihukum, tapi kita nggak dosa, kita boleh, ya, kita boleh di situ. Ya, tapi tentunya yang menentukan ini adalah hakim. Ya, adapun kita bisa ikut serta kalau bentuknya rajam, karena rajam kan kita boleh rame-rame ya, boleh rame-rame. Ya, tapi kalau nyambuk ini biasanya sudah ada al-gojo yang ditugaskan. Ini kalau di negara-negara yang menerapkan hukum ya, syariat Islam ya seperti negara Saudi Arabia ataupun yang semisalnya. Ataupun kalau yang seperti negara kita ya maka tidak mengamalkan ini. Ya. Punya aturan sendiri yang diambil dari negara Belanda ya, hukum yang diterapkan di negara kita itu kebanyakan diadopsi dari ya, istilahnya sistem yang ya, dahulu diterapkan oleh kerajaan Belanda. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya perbuatan zalim yang istilahnya terkait dengan hak orang lain, lalu orang lain enggak terima lalu nuntut balas di kisos ya. Ya seperti contohnya ya orang yang melukai orang lain maka dikisos pula dengan yang semisalnya. Ya, semisalnya, maka perbuatan membahayakan orang lain dengan kisos ini suatu yang diperbolehkan. Kan itu sebagai tindakan ya penuntutan balas ketika dia mengajukan kepada hakim dan lalu ditetapkan bahwasanya benar ya telah terjadi misalnya pelukaan ya barangkali di situ berupa mematahkan gigi, mematahkan tangan atau mematahkan jari ataupun melukai sesuatu yang di situ ada ya istilahnya kisosnya, apalagi kalau sampai membunuh nyawa, ya, maka kisosnya pun sama dengan dihilangkannya nyawa, misalnya. Karena nyawa dengan nyawa, ya misalnya tangan dengan tangan, mata dengan mata, gigi dengan gigi, ya itu ada ya istilahnya timbal baliknya sehingga seorang ketika terjatuh ke dalam perbuatan tadi, lalu dia ya berhak untuk ditindak, walaupun tindakan ini membahayakan dia, ini sesuatu yang diperbolehkan. Dan orang yang mengeksekusi itu tidak berdosa. Tapi kalau bukan dalam rangka ini ya kategorinya kita berdosa ya, dan bahkan bisa menjadi dituntut untuk dihukum. Baik. Khafillah rahimani rahimakumullah ya. Demikian pula dicontohkan ya satu contoh di sini yang ada dharar yang di situ juga ya, ada manfaat ya. Contohnya ya disebutkan di sini. Alla yakuna fi dzalika ghardan siwa dzar bidzalika al-ghair fa hadza la raiba fi kubhi wa tahrimihi wa qad warada fil Qur'an an-nahyu anil mudarrah fi mawadi minha fil wasiyah ya. Salah satu dari keduanya bahwasanya ya tidak la yakunu fi dzalika gharadun siwa dharar ya, seorang yang tidak ada tujuan kecuali ya membahayakan kepada orang lain. Fahadza la raiba fi kubhi wa tahrimihi, maka ini tidak dilakukan lagi akan hinanya dan haramnya. Dan sungguh telah datang di dalam Al-Qur'an larangan dari melakukan perbuatan membahayakan di beberapa tempat, di antaranya adalah terkait tentang wasiat. Wasiat ya, yang dilakukan oleh orang yang mau meninggal dunia lalu dia meninggalkan wasiat ya kepada orang-orang yang masih hidup. Wasiat ini enggak boleh ada unsur memadaratkan. Ya, memadaratkan tentunya di sini adalah ahli waris ya, ahli waris, karena wasiat ini kan mengurangi jatah ahli waris ya, tidak boleh wasiat itu menjadikan madarat bagi ahli waris ya. Dalam ya sebuah ayat disebutkan mimba diwasiyati yusa biha au dainin ghaira mudhar, bahwasanya ahli waris itu warisan itu dibagikan setelah dilaksanakannya wasiat yang diwasiatkan atau hutang yang ya dibebankan ya. Orang yang meninggal dunia ini punya beban hutang dan wasiat, maka harta peninggalan itu digunakan untuk menjalankan wasiat dan juga untuk melunasi hutang min ghairi mudhar, ghaira mudhar, tanpa adanya unsur yang memadaratkan ahli waris. Ya, artinya wasiat ini enggak boleh sampai menghabiskan seluruh harta.
batasan maksimal wasiat itu adalah sepertiga harta. Adapun yang 2/3 hartanya itu adalah jatahnya ahli waris. Jatahnya ahli waris. Sehingga tidak boleh lebih ya dari sepertiga harta. Dan sepertiga itu kategorinya banyak kata Nabi SAW. Ya wasulusu kasir. Sepertiga itu banyak. Karena tadi kalau lebih ya akhirnya madaratkan ahli waris, bisa jadi ahli waris gak dapat apa-apa. Padahal mereka adalah orang yang ya istilahnya punya peran yang penting terhadap orang yang meninggal dunia tadi, ya juga apa namanya, yang namanya masih ada ikatan keluarga ahli waris, walaupun terkadang juga ada ahli waris yang menyia-nyiakan, ya kadang-kadang yang ngurusi malah orang lain, bisa jadi seperti itu. Tapi walaupun orang lain itu dia punya peran dan punya istilahnya kebaikan, ketika diwasiati itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, adapun yang 2/3-nya itu adalah hak ahli waris. Ya, taib. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ibnu Rajab ya, wa nausani, jenis yang kedua, an yakuna lahu ghardun akhar sahih ya. Seorang yang dia ada tujuan yang lain tapi tujuan ini dibenarkan. Misal ya, an yatasarraf fi mulkihi bima fihi maslahatun lahu wa yata'adda dzalika ila dharari ghairihi ya. Seperti ya, seseorang yang dia membelanjakan hartanya, ya, harta miliknya ya dengan sesuatu yang di sini ada maslahat untuknya, fayata'adda dzalika ila dharari ghairihi, tapi hal ini ya menimbulkan mara bahaya untuk orang lain ya. Oh biman ghairihi minal intifa bimulkihi tawfiran lahu, atau seorang yang dia mencegah orang lain untuk mendapatkan manfaat dari barang yang ya dimilikinya. Fayatadarrar al-mamnu, maka terjadilah mara bahaya yang terlarang bidzalika dengan hal tersebut. Ini contoh diantara ya bentuk kemadaratan yang istilahnya dihindarkan. Ya. Dihindarkan, tidak boleh ada ya pada kita. Ya, sehingga kesimpulannya seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya dharar sama dhirar adalah hendaknya kita ya menghilangkan. Ya. Tidak boleh bagi kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Ya, baik yang membahayakan ini itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Baik itu yang menimpa diri kita ataupun menimpa orang lain, semuanya itu dihilangkan. Dan masya Allah ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait sekali dengan ya, tindakan kezaliman yang terlarang. Bahwasanya kezaliman itu kan sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita ya, di dalam agama kita ya, tidak diperbolehkan bagi seorang itu untuk melakukan kezaliman, dan bentuk ya menghilangkan kezaliman dari kita adalah dengan kita tidak melakukan tindakan yang membahayakan, baik yang ya, tanpa sengaja ataupun yang disengaja ya, baik yang menimpa diri kita ataupun yang menimpa orang lain ya, menimpa orang lain ya. Apalagi dalam sebuah hadis yang ya, juga disebutkan dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ya, disebutkan sebuah riwayat bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku juga jadikan ya kezaliman ini haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi ya. Dan bentuk ya kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari kezaliman adalah tadi dengan la dharar wa la dhirar. Janganlah kamu melakukan tindakan yang membahayakan, baik yang tanpa sengaja maupun yang ada unsur kesengajaan. Ya, unsur kesengajaan. Kecuali tadi yang diperbolehkan oleh syariat, ya, seperti al-gojo yang memang diberi wewenang ya oleh pemimpin, oleh hakim untuk melaksanakan tindakan hukuman, maka itu tidak terkategori sebagai dharar dan dhirar yang terlarang, ya, dharar dan dhirar yang terlarang. Baik. Disebutkan sebuah keterangan ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Az-dharar wa dhirar ya mislu al-qatl wal qital ya. Ya, disebutkan sebuah keterangan ya oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala
Bahwasanya dharar dan dirar itu seperti kata al-qatl wal qital ya. Istilahnya membunuh dan memerangi ya. Membunuh dan memerangi. Ini istilahnya padanan kata saja ya. Fadzarar antadzurru biman la yadzurruka. Dharar itu kita membahayakan orang yang tidak membahayakan kita. Artinya tidak ada unsur balas dendam ya, enggak ada unsur balas dendam. Wa dhirar antadzurra man adzarra bika min ghairi jihadil i'tida ya, bil misli wal intisal bil haq ya. Dan dirar ya yakni ya, kamu membahayakan orang yang telah melakukan perbuatan membahayakan kepadamu min ghairi jihadil i'tida ya, bukan karena unsur melampaui batas ya, dan istilahnya ya bukan dalam rangka menjalankan sesuatu yang hak yang benar, istilahnya yang dibenarkan oleh syariat, bukan ya dalam rangka ya mengqisas ataupun menghukum, ya di luar hal tersebut ya melakukan tindakan yang membahayakan, maka ini kategori sebagai dhirar. Wa hadza nahu qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, adil amanati ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Nabi SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepadamu amanah, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Adil amanati ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Ya, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ya, artinya kita tidak boleh melakukan tidak yang membahayakan walaupun orang tersebut itu berbuat bahaya kepada kita. Ya. Kita ketika tidak melaksanakan amanah kan membuat orang lain bahaya. Ya, tapi kita tidak ada unsur balas dendam. Tapi kalau kita berkhianat kan, ya kepada orang yang telah berkhianat kepada kita, ya sebagai bentuk balas dendam. Tapi kan ini ada unsur yang disengaja untuk membahayakan orang lain, istilahnya di situ. Wa hadza ma'nahu inda ba'dil ulama, dan ini maknanya di sebagian para ulama, ya mereka menyebutkan la takhun man khanaka ba'da an intasarta minhu fi khiyanatihi laka. Ya. Janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu setelah ya kamu ya meminta tolong darinya ya di dalam pengkhianatannya kepadamu ya, ka'annah ya inna ma waqa'a 'alal ibtida ya, larangannya ini seolah-olah terjadi di permulaan ya. Wa amma man aqaba bimisli ma uqiba bihi ya wa ukhida haqqahu ya wa ukhida haqquhu falaysa bikhain. Adapun orang yang menghukum dengan ya, hukuman yang semisal ya, dan diambil haknya, falaysa bikhain, maka dia tidak termasuk sebagai orang yang berkhianat. Wa innamal khain man akhadha ma laysa lahu au aktsar mimma lahu. Adapun ya orang yang berkhianat ini adalah orang yang mengambil apa-apa yang bukan miliknya atau mengambil dari apa yang lebih dari miliknya. Ini tindakan berkhianat. Dan ini juga sama, ada unsur dharar sama dhirar ya. Ada unsur dharar sama dhirarnya yang terlarang pula. Ya. Demikian pula disebutkan ya waqtalafal fuqaha fil ladzi yajhadu haqqan alaihi summa yadfar al majhud bimalin lil jahid qad i'tamana alaihi aw nahwa dzalika. Dan para fuqaha berselisih ya, tentang orang-orang yang mengingkari hak yang wajib dia tunaikan. Ya, summa yadfar al majhud bimalin lil jahid ya. Lalu orang yang tadi ya dicegah ya dari mendapatkan haknya, ini berhasil ya mengambil suatu harta dari orang yang dia ya menghalangi dia. Ya, qad i'tamana alaihi aw nahwa dzalik, yang mana dia telah ya dipercaya ya, tapi dia malah menahan ya, telah menahan ya. Faqala ba'duhum ya, di antara para ulama ada yang menjelaskan terkait tentang hal ini ya, seseorang yang dia ditahan haknya tapi kemudian bisa mendapatkan haknya tersebut ya, artinya mengambil ya dari orang yang telah menghalanginya. Nah, ini apakah termasuk perbuatan dharar ataukah tidak ya? Kata para ulama, laisa lahu an ya'khudh haqqahu fi dzalika adh-dhahir. Ya. Tidak boleh baginya untuk mengambil haknya tadi ya, walaupun ketika itu dia ya terhalangi ya, dia tidak boleh ya
Lidhahiri qoulihi, ya hal ini berdasarkan dhahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adil amanati liman i'tamanaka wala takhun man khanaka, ya dari kalimat wala takhun man khanaka, ya walaupun di situ ya kita itu dizalimi, dikhianati dan kita ingin mengambil hak kita kembali, tapi ya Nabi ya menyebutkan wala takhun man khanaka, janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu, ya artinya tidak perlu membalas dendam. Tidak perlu membalas dendam walaupun dalam rangka kita di sini mengambil hak kita, itu tidak perlu kita lakukan, la dharar wala dirar. Wa qala akharun, dan di antara ulama ada yang menjelaskan lahu an yang tasiru minhu wa ya'khudhu haqqahu min tahti yahdihi, ya boleh bagi dia untuk ya meminta tolong ya dan juga ya berusaha untuk mengambil haknya kembali, ya wahtaju bi hadisi Aisyah, ya dan ya para ulama yang kedua ini ya berhujjah dengan hadis Aisyah fi qissati Hindun ma'a Abi Sufyan, ya pada kisah ya Hindun bersama Abu Sufyan. Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah seorang ya yang dahulunya pemimpin kafir Quraisy, lalu kemudian masuk ya ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, ya dan alhamdulillah menjadi bagus keislamannya. Suami istri ini yang dahulunya memusuhi Nabi SAW, ya bahkan ketika perang Uhud, Hindun ini menyuruh seorang untuk membunuh Hamzah paman Nabi SAW, dan ketika berhasil dadanya dibelah, diambil jantungnya lalu dimakan jantungnya oleh Hindun. Sangat keji sekali ketika belum masuk Islam, tapi ketika sudah masuk Islam bagus keislamannya. Di saat ya telah bagus keislamannya ini ada kisah di mana Hindun itu kekurangan ya harta untuk menafkahi dia dan anak-anaknya karena saking pelitnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu terkenal sebagai seorang laki-laki yang pelit ya ketika itu. Di hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi memperbolehkan Hindun untuk mengambil hartanya Abu Sufyan sebagai bentuk nafkah yang tertahan. Jadi Abu Sufyan ini nahan nafkah untuk Hindun, Hindun boleh mengambil hartanya Abu Sufyan sekedar untuk menafkahi. Sehingga di situ diperbolehkan bahwasanya boleh untuk melakukan khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu. Ya, maksudnya di situ. Abu Sufyan mengkhianati Hindun, tidak mengasih nafkah secara cukup, lalu Hindun mengambil harta milik Abu Sufyan sebagai bentuk nafkahnya. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ya, jadi ada dua pendapat bahwasanya ya dharar sama dirar ini ya itu bisa ya dibenarkan dalam keadaan tertentu, ya, dalam keadaan tertentu walaupun di situ ada unsur yang membahayakan. Tapi tadi itu sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, seperti tadi untuk mengambil hak atau tadi untuk ya, menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat terkait tentang had ya ataupun jinayah ya, terkait tentang perbuatan ya, kejahatan, tindak kejahatan kriminal yang tentunya itu dilakukan oleh hakim yang punya hak. Ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan sebuah kaidah yang bagus sekali di sini oleh Syekh Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah taala, bahwasanya Al-Imam Ad-Darqutni ya menyandarkan ya hadis ini min wujuhi majmu'iha ya yuqawil hadis wa yuhsinuhu ya wa qad naqala jamaahiru ahli ilmi wa tahjubihi, bahwasanya hadis ini itu termasuk hadis yang ya dihasankan dan dinukil oleh jamaahir ahli ilmi ya, oleh jumhur para ulama, wahtajubi, dan mereka ya berhujjah dengan hadis ini ya. Fa'an Abi Dawud, dan dari Imam Abu Dawud rahimahullah taala beliau mengatakan ya sebuah kaidah dari hadis ini bahwasanya al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadis, ya bahwasanya fikih ya, di dalam agama Islam itu bersumber dari 5 hadis, wa adda hadal hadis minha, dan salah satunya adalah hadis ini ya, ad-dharar wala dirar. Masalah fikih yang ada di dalam syariat Islam itu ya salah satunya bersumber dari hadis la dharar wala dirar. Artinya dalam kehidupan beragama ya ikhwafillah rahiman wa rahimakumullah, tidak boleh kita melakukan tindakan yang bisa membahayakan, baik yang tanpa sengaja maupun yang disengaja, baik yang menimpa diri kita maupun yang menimpa orang lain. Ini hendaknya dihindarkan walaupun dalam rangka kita hidup beragama, ya, hidup beragama. Ya. Sehingga ya tidak boleh ya bagi seorang itu melakukan puasa wisol, dan puasa wisol ini termasuk puasa yang terlarang, hukumnya haram.
menyambung puasa ya dari hari yang satu ke hari yang lainnya. Ya. Tidak dijeda oleh buka puasa, tidak dijeda oleh sahur. Ya. Yang boleh, yang diperbolehkan oleh Nabi SAW hanya meninggalkan buka puasa di hari itu, lalu makannya pas waktu sahurnya lagi itu masih boleh. Wisalnya tuh sampai sahur ke sahur. Jadi puasanya tuh dari sahur ke sahur. Pas buka nggak makan, itu masih boleh. Tapi kalau yang sampai melewati sahur berikutnya, ya ini kategori puasa yang terlarang, puasa wisal. Kenapa? Itu bisa memadaratkan, bisa memadaratkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Sehingga ya tidak disyaratkan pula ya seseorang misalnya melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki, ya misalnya dari tempat tinggal dia sampai menuju ke Mekah yang jaraknya sangat jauh sekali, ini tidak disyariatkan. Ya. Karena tentu itu membahayakan. Jangankan yang jalan kaki, yang naik kendaraan saja itu marah bahayanya besar sekali. Ya. Apalagi yang hanya dengan jalan kaki, apalagi kalau kehabisan bekal, ya, itu sangat membahayakan. Sehingga tidak disyaratkan. Sehingga orang yang disyaratkan untuk haji, ya, yang syarat wajibnya terpenuhi adalah kalau dia mampu melakukan perjalanan ke sana, ya, dengan sesuatu yang tidak membahayakan dia, memadaratkan dia. Apalagi keadaan zaman kita sekarang ini, yang mana tentu fisik kita dengan orang dahulu itu beda. Orang dahulu jalan kilometer itu ribuan itu kuat, kalau sekarang boro-boro ya. Istilahnya hanya sekedar 1 kilometer saja sudah bikin orang itu bisa jadi pingsan ya. Ada yang keadaannya demikian, walaupun ada orang-orang yang ya berbeda yang memang kalau dia itu atlet ya. Tapi tentunya kita bisa mengukur kadar yang membahayakan dari diri kita. Jadi kalau itu membahayakan maka hendaknya tidak dilakukan ya, tidak dilakukan. Ya wallahu taala alam bisawab. Ini terkait hendak yang membahayakan. Ya, jadi walaupun dalam beragama pun tidak boleh yang melakukan tindakan yang membahayakan. Ya. Dan alhamdulillah di dalam agama itu ada sebuah prinsip bahwasanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushaddad din illa ghalabah, dan tidaklah ada seorang yang dia memperberat diri dalam beragama melainkan dia yang akan kalah. Ya, dia yang akan kalah, dia akan jadi putus, jadi malas, jadi futur, ya, itu memang ada. Sehingga tidak boleh kita ya istilahnya terlalu memperberat diri sampai membahayakan diri kita. Ya, orang sholat malam sampai akhirnya dia itu ya harus ya bed rest karena fisiknya yang lemah barangkali, karena full semalam suntuk gak ada istirahatnya sama sekali, bergadang tidak tidur sama sekali. Ya. Padahal badan dia punya hak, tapi dipaksakan. Orang yang demikian ya maka kebanyakan itu dia terkalahkan, ya. Terkalahkan akhirnya dia jadi putus, tidak melakukan ibadah lagi. Maka ibadah itu yang penting adwa muhawa in qalla, ya, yang dikerjakan terus menerus walaupun jumlahnya itu sedikit, kalaupun banyak silakan, tapi jangan sampai yang terjatuh ke dalam tingkat memunculkan mara bahaya, ya, memunculkan mara bahaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya, terkait tentang penjelasan hadis ad-dharar wa dhirar yang kita terjemahkan tadi, kita pilih maknanya, yakni kita melakukan tindak mara bahaya yang ada tanpa disengaja ataupun ya ada unsur kesengajaan, ini terlarang, terlarang ya. Barangkali ada yang ditanyakan ya terkait tentang hadis ini ataupun terkait tentang permasalahan yang lain, kami persilahkan. Silakan Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang Uzur syar'i. Nah. Orang tidak melakukan pertanyaannya apakah boleh menggabungkan puasa qadha tadi dengan puasa sunnah awal? Nah. Yang pertama, yang kedua, bagaimana dengan perihal masalah fidyah bagi seorang ibu yang melahirkan? Nah. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Dan ada kaitannya pula dengan masalah ini ya, dharar wala dhirar ya, terkait nanti orang yang istilahnya tidak berpuasa karena sakit ya.
karena sakit ya, lalu dia tidak berpuasa ya, karena dipaksakan itu bisa menimbulkan para bahaya ya, sakitnya bisa parah ya, karena kalau memang sakitnya memang sakit yang memang sudah tidak kuat untuk berpuasa ya, tapi kalau sakit yang masih bisa berpuasa ya, maka diusahakan untuk puasa. Tapi ini memang sudah ya, apalagi ada dokter yang menasihati jangan puasa dulu misalnya ya, karena bahaya, bisa membahayakan ya. Atau safar misalnya pun yang itu termasuk udzur syar'i nggak puasa. Bagi orang yang di sini ya punya utang puasa ya, kemudian ingin ingin menyaur puasa ya, ingin mengqadha puasa, apakah boleh di sini ya menggabungkannya dengan puasa sunnah Syawal misalnya? Ya, karena di bulan Syawal kan ada puasa sunnah 6 hari ya. Apakah boleh digabungkan? Ya, wallahu taala alam bisawab ya. Sepengetahuan kami terkait tentang hal ini dari penjelasan para ulama bahwasanya tidak bisa digabungkan antara puasa qadha dengan puasa Syawal. Alasannya karena puasa qadha ini kategori puasa yang wajib, adapun puasa Syawal ini kategori puasa yang sunnah. Dan ibadah yang sunnah dan wajib itu tidak bisa digabungkan niatnya. Yang bisa digabungkan niatnya adalah kalau ibadahnya sama-sama ibadah sunnah. Contohnya puasa Syawal dengan puasa sunnah Senin, Kamis, atau puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid kalau pas ngambilnya di pertengahan. Ya, itu boleh digabungkan niatnya dan insya Allah dapat 2 pahala tersebut. Tapi kalau dengan puasa qadha maka tidak boleh. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau waktunya masih longgar, ya, bulan Syawalnya masih longgar, ya, maka hendaknya kita mendahulukan puasa qadha. Setelah itu baru kita mengikutkannya dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Bulan Syawal, dan ini memang yang disyaratkan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa setahun penuh ya. Ya siyamud dahr, yakni kalau kita melakukan puasa Ramadan secara sempurna, baik adaan ataupun qadhaan ya, baru diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau seandainya istilahnya Syawalnya tinggal sedikit sedangkan masih punya qadha dan masih punya belum menunaikan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal, maka yang harus dilakukan adalah cukup dia untuk melakukan puasa qadhanya saja. Adapun Syawalnya, maka kalau memang tidak mencukupkan ya berarti belum rezekinya dia untuk mendapatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi insya Allah tidak berdosa, tidak berdosa. Hanya saja dia kehilangan pahala puasa setahun penuh, ya, setahun penuh. Nah, tapi tidak berdosa, ya. Seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia tidak melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena beliau sendiri qadhanya tuh pas malah bulan Sya'ban di ya bulan yang mau mendekati dengan Ramadan yang akan datangnya lagi. Ya. Sehingga tidak masalah, ya. Tidak masalah. Jadi cukup dengan qadhanya saja kalau mau menghabiskan qadha, walaupun boleh qadhanya ini diakhirkan ke bulan-bulan yang lain bahkan sampai Sya'ban. Itu ya. Jadi tidak boleh digabungkan qadha dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal karena perbedaan hukum. Yang qadha ini kategori wajib, kalau yang Syawal ini kategorinya sunnah. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Pak? Fidyah ya. Fidyah bagi wanita yang melahirkan ya. Kalau wanita yang kondisinya dia melahirkan, ya, artinya dia kan sebelumnya hamil, pas hamil juga nggak puasa tentunya, terus melahirkan, menyusui tentunya tidak puasa. Maka keadaan yang demikian dikiaskan oleh para ulama terhadap keadaan orang yang sakit parah, yang sakitnya itu lama, atau orang yang sudah tua renta, ya, yang istilahnya sudah nggak kuat puasa, orang yang sakit parah, yang menaun, yang nggak bisa puasa terus, ya. Demikian pula orang yang tua renta yang ya tidak kuat puasa juga, itu kan ada syariat fidyah. Orang yang hamil dan menyusui pun itu dikiaskan dengan tadi, ya, orang yang sakit parah menaun dan orang yang sudah tua renta, dan mereka diperintahkan untuk membayar fidyah, dan fidyah ini adalah memberikan makan kepada satu orang miskin ya setiap hari satu orang. Nah, setiap hari satu orang. Ya, dan boleh dilakukan dengan secara sekaligus, misalnya diundang 30 orang, dikasih makan sekaligus itu boleh, atau dengan nyicil sehari ngasih satu orang, sehari ngasih satu orang, sehari ngasih satu orang.
Ya, dan kalau namanya nyicil kan berarti orang ini ya besok orang ini lagi, besok ini orang ini lagi, boleh, atau dengan beda orang itu juga lebih boleh lagi tentunya ya, karena manfaatnya bisa menyebar kepada yang lainnya, tidak hanya satu orang. Tapi seandainya satu orang itu cukup ya istilahnya ngasihnya itu saja. Yang penting dia adalah bukan orang yang wajib kita nafkahi, yaitu orang lain ya. Orang lain walaupun masih kerabat, tak apa-apa, boleh. Yang penting bukan orang yang kita wajib nafkahi. Jadi fidyah itu diberikan kepada fakir, miskin, selain orang yang kita wajib nafkahi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bisa. Nah, insyaallah fidyah ini ya tentunya boleh dalam bentuk masih mentah, boleh juga dalam keadaan sudah matang, dan lebih disarankan yang lebih matang karena tentu memudahkan orang yang mendapatkan, tidak perlu repot-repot untuk mengolahnya. Apalagi kategori orang miskin kadang-kadang nggak ada gas ya, nggak ada minyak, barangkali seperti itu. Nah, walaupun boleh misalnya cuma ngasih bahan makanan, ngasih beras misalnya 1 mud misalnya, ya, kan batasnya 1 mud ya, 1 mud ya, sekali fidyah 1 mud misalnya. Tapi misalnya ya dia ngasihnya dalam bentuk matang sehingga tidak merepotkan orang yang mendapatkan, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi sehingga dia tinggal menyantapnya saja. Apalagi kita tahu keadaan orang miskin kadang-kadang di rumahnya itu apa-apa serba nggak ada ya. Apa-apa serba nggak ada. Sehingga lebih diutamakan yang matang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan standarnya tadi sekali makan seperti yang kita makan ya, sebiasanya sehari-harinya. Ya. Alhamdulillah kalau sekarang kan banyak istilahnya layanan catering yang sudah lengkap ya, nasi, lauk, pop, dan ada tambahan buah-buahan juga. Ya, itu insya Allah sudah mencukupi kalau misalnya kita memesan fidyah dengan catering ya misalnya. Kita pesan nasi kotakan lalu kita bagi-bagi. Ya, berarti kalau misalnya perempuan yang hamil menyusui itu kan 1 bulan full nggak puasa misalnya, 30 hari dikasihkan, ya, dibagikan ya, kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jelas ya. Okay. Masya Allah. Nah, untuk hal tersebut ya, ketika kita membagikan fidyah, boleh pas saat masih puasa. Ya, jadi walaupun belum selesai puasanya nih, kita sudah fidyah dulu, itu boleh. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau ngundang ya, istilahnya 30 fakir miskin dikasih makan semuanya sekaligus ya, walaupun belum selesai Ramadan. Boleh juga dilakukan setelah Ramadan. Kita bayar bahkan sampai ketika mau masuk bulan Ramadan berikutnya, itu batas terakhirnya. Kalau melewati itu kok belum, nah, kategorinya dosa dan dia tetap wajib untuk melunasi ya ketika itu. Tapi kategorinya akhirnya jatuh ke dalam dosa kalau sudah masuk ke bulan Ramadan tahun berikutnya. Jadi batasannya dari Ramadan itu sampai sebelum Ramadan yang akan datang untuk waktunya. Tapi paling diutamakan ya pas Ramadan ini, karena apa? Kan sebagai bentuk misalnya kita ngasih makan buka puasa, dan kalau kita ngasih makan buka puasa kan kita dapat pahala memberi makan buka puasa, insyaallah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya. Selesai Syawal. Kalau pengen mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh yang mana Ramadan disambung dengan 6 hari bulan Syawal. Tapi ada cara lain ya untuk kita mendapatkan puasa setahun penuh selain dengan cara Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Ada cara lain pula, misalnya kita ngedapetin itu dengan cara Ramadan penuh, terus puasa setiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Itu juga insya Allah ada pahala setahun penuh. Memang ada dalilnya. Yaumul Bid ya istilahnya boleh di pertengahan ataupun bebas, yang penting 3 hari tiap bulan. Tapi paling utamanya di pas Ayyamul Bid. Tapi hadisnya enggak menyebutnya langsung 3 hari di Ayyamul Bid, cuman 3 hari saja, bebas mau di tanggal berapapun. Misalnya puasa 3 hari setiap bulan. Setelah kita puasa Ramadan itu juga dapat faedah puasa setahun penuh. Sehingga kalau orang puasa Ramadan, puasa Syawal dapat, terus puasa 3 hari setiap bulan dapat, maka dapat pahala insyaallah 2 tahun ya. Masya Allah, pahala yang sangat luar biasa sekali yang Allah janjikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya kita untuk bisa mengamalkan ya. Paling tidak salah satunya yakni yang mudah ya puasa Syawal ya. Karena puasa ini memang butuh perjuangan ya. Kalau apalagi bukan di
bulan puasa kayaknya berat sekali ya, berat sekali. Sehingga kalau bisa kita optimalkan ya ketika masih di nuansa-nuansa. Kalau Syawal kan masih ada nuansa puasanya ya. Kalau sudah jauh kadang-kadang kan agak berat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ada lagi atau kayaknya sudah mepet ya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu dan kita persiapan untuk buka puasa dan perbanyak doa karena ini adalah waktu-waktu yang mustajab di akhir puasa ya. Kita mau buka puasa itu adalah waktu yang utama untuk kita banyak berdoa. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.